الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات المحترمين الأساتذة والأستاذات والمجاهدين والمجاهدات والأعمام والأعمات وأولادي الطلاب, alhamdulillah bitaufikillah wa binayatillah pada hari ini, hari Sabtu Kliwon ya, kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa saling bersilaturahmi di tempat ini di pesantren Ma'had Asy-Syighar, yang mudah-mudahan berkah semuanya ini, kita selalu mendapat inayah mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita mengenang sebentar saudara kita Kang Mukoyim. Saya ngomong dengan tiadanya beliau, meninggalnya beliau, tentunya orang yang paling merasa ditinggalkan, merasa sedih, tentu adalah istrinya dan kedua anaknya. Beliau punya putra dua, laki-laki satu, perempuan satu dah. Ya sudah balik semuanya, nggak ada yang mati. Ya wajar kalau anak dan istrinya yang merasa ditinggalkannya, merasa sedih. Tapi dalam konteks perjuangan yang selama ini saya sedang berjuang, sayalah orang yang paling merasa ditinggalkan. Mungkin Bapak tidak ada, semuanya pernah merasakan. Betulnya kalau kita balik ke belakang, dulu itu Mbak Mukoyim itu berjuang tidak sendirian, ada pendampingnya, yaitu Ki Ardi Sela. Cuma orang tidak banyak yang tidak tahu, emang di masyarakat yang kenal Mbak Mukoyim, pada di belakangnya Mbak Ardi Sela. Bahkan gila yang menyembunyikan Mbak Mukoyim di ketiaknya itu, di ketiaknya Mbak Ki Ardi Sela. Bahkan Kiai Said juga mungkin belum pada tahu ada pendamping Kiai Said, yaitu namanya Mbak Kiai Asmanuddin, ibu itu yang makamnya seperti yang tinggi itu namanya Kiai Asmanuddin, ibu Ender. Beliau tidak mendampingi saya. Cuma memang orang masyarakat tahunya ya Pak, ya Kiai Said itu. Begitu juga ya waktu Ki Abbas. Gila waktu Ki Abbas berjuang juga bukan sendiri ya. Ada namanya yaitu adinya Mbak Ki Anas, kakeknya ibu, kakeknya Mukoyim. Mukoyim itu Mukoyim bin Umar bin Anas bin Abdul Jamil bin Mutad Mbah Mukoyim. Mukoyim itu kakek yang kelima. Itu pendampingnya di atas. Bahkan kalau yang namanya Mbah Mukoyim itu seorang sultan, elang, raden yang keluar dari kerajaan, dari Sunan Kanoman, karena tidak senang dengan kehidupan di Kanoman, di keraton yang sudah dikuasai oleh penjajah. Beliau keluar dari keraton ke Buntet, yang mengalami perlawanan terhadap Belanda. Gila kalau dengar bahwa Belanda akan menyerang Buntet, Ki Anas itu ngambil sebuah gelas, dibantu mangkrak, Buntet kelihatan dari lautan. Ya lari Cirebon ke Buntet dekat, paling 15 kilo, nggak ada. Ya kalau Belanda bisa masuk ke Kedongan, bisa masuk ke, ya habis ya, nggak bisa masuk. Mungkin dikejar-kejar sampai ke Bumi Ayu. Di Bumi Ayu juga ada makamnya, katanya mungkin dikubur situ, padahal sih pulang ke Bumi. Di Pemalang juga saya pernah lihat juga ada. Itu ada pendampingnya. Nah, termasuk yang mendampingi saya adalah Kang Mukoyim. Coba kami mikir begini mikirnya. Kami kan tahu
Saya tinggal sini karena situ bebas, kata anak, udah pindah sana aja. Apa karena memang? Alah kan, kita kan balik beda. Buntat, ya harus balik ke mana? Dijawab, enggak ya boy, ya terserah pak, kembali lagi. Jadi kalau kita kembalikan kepada cara tasawuf, watarol dibala damidatan, watarol dibala tahsabu damidatan wahya tamurru maros sahabi sun Allah ta'ala kullu syai. Itulah mau ini sebenarnya jibal kita. Jadi orang-orang para mutasawwifin itu oleh Imam Ghazali dimana sebagai gunung. Mataron jibal damidatan. Kelihatan gunung itu diam. Wah, tahsabu damidatan. Kalau anggap gunung itu diam. Wahia tamurru maros sahab. Padahal dia berjalan dalam perjalanan awan itu. Gunung itu berjalan, cuma kita nggak lihat. Ibarat seperti itu. Karena diam nggak apa-apa. Tapi kontribusi yang diberikan oleh kaum yang untuk kita dibandingkan ngami-ami yang kelihatannya muntah mati nggak ada apa-apa. Itu yang kecil. Bagaimana yang besarnya? Ya kita lihatlah modelnya Lembah Fanani yang ada di Gunung Dieng. Coba beliau hanya tinggal di tempat semacam tengah 2 meter, macam Allah. Juga para aulia yang lain. Itulah maksudnya orang-orang yang menjaga ketentraman dan ketenangan negara kita sebetulnya. Kalau di Banten yang kita tahu ada 3 orang yang dikatakan pakunya Banten sebagai Sari, gitu kan? Terus Kiai Mahmud tadi adalah Kiai Munfasir itu. Kelihatannya enggak berkontribusi untuk negara Indonesia ini. Tapi itulah justru orang paling berkontribusi. Ya kita tidak tahu. Watarol dibala damidata wa yatamurru marasa'at. Karena Allah kembali aja. Tapi dengan meninggalnya beliau, saya ikhlas itu. Beliau sudah tega meninggalkan kita. Enggak tega kita. Dengan segala kekurangan kita, dengan tantangan kita, terus yang jadi heran lagi, beliau meninggal itu udah tahu. Yang sampai pada kita, yang sampai pada saya, belum sampai. Di Buntet itu memunang keluarganya dengan bibinya. Alhamdulillah, saya sudah menyiapkan ini untuk saya, menyiapkan ini untuk anak saya. Kalau saya balik pun sudah nggak ada apa-apa, katanya. Balik kan dia balik kuburan. Kayaknya ngomong balik kuburan. Masa? Sedengkolan sih. Ya ini ngomong aja. Kalau lagi ada gitu pada kita. Ada dengan istrinya Tommy. Lera tuh Tommy. Itu biasa ngantar Yim itu Tommy. Tommy kok biasa nyopir itu kan. Ngomong kan. Kembali Kang Yim beliapan nyusahkan dalam maning gitu. Beliapan nyusahkan dalam maning. Kenapa sih bang? Betul apa aja? Ya bener. Itu kamu makan. Ada mana yang terakhir? Nggak sampai. Ada itu Inu sampai Inu yang dia kuliah betul. Inu itu pernah ketemu Oyim. No, tidak menikah ya karakuan. Menggimang maka. Tapi yang menikah kok kira-kira sebelumnya Jumat lahir. Kalau MTS Jumat lahir beli menikah ya, mungkin kita bisa nentuakan. Jadi kalau itu udah tahu kalau dirinya sudah mau meninggal itu, belum informasi yang lainnya belum sampai pada kita. Jadi betul udah tahu bahwa saya mau meninggal itu. Lalu luar biasa. Ya itulah. Oh iya, masya Allah. Tapi ya saya alhamdulillah mungkin kawin. Kalau belum usia masih muda. Memang dari keluarga Kiai Umar itu bapaknya juga Kiai Umar dulu meninggal umur 52 tahun. Masih muda. Saya ketemu dengan Kiai Umar cuma 1 bulan. Begitu menikah, sebulan kemudian mertua kita Kiai Umar meninggal. Masya Allah. Itulah mudah-mudahan nanti kita ya bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dengan Kang Uyim ya. Amin Allahumma amin. Kang Uyim itu Masya Allah cuma tamat aliyah. Dan ngajinya cuma dengan saya, dengan Kiai Hamid. Ngaji dengan saya itu. Ya katakanlah kalau ilmu secara dunia itu kenapa? Tapi kalian tahu kalau ngobrol aja, ngobrolnya kita ngobrolnya, ya kan? Saya sendiri juga banyak ilham
ijazah dari Allah langsung kepada saya. Contoh nih, yang saya ijazahi sholat Miftahul Azhar. Sholat Miftahul Azhar ya Allahumma, saya ijazahi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhati wa ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin wa dzil khairika min khairi minnati makhluqin bi ma'dhi fadlika wa karamika ya Rahman ya Rahman ya Rahman irhamna ya Fattah iftah lana ya hadidina ya alimu alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saya ijazah langsung dari Mbah Kiai Krian sebagai Anwaruddin yang dikenal Mbah Cucut ya. Beliau itu dikenal ya wali karian ya. Dan yang semua juga kita sholawatnya itu Pak, sholawat Miftahul Azhar. Ada pesantren di Indonesia nggak tahu, saya belum tahu. Ada pesantren di Turki waktu itu Pak Muhammad nanti kita pergi ke Turki. Ternyata di pesantren Sulaimaniyah namanya. Itu santrinya pada sholawat Miftahul Azhar. Apa hubungannya bagian dengan bagian krian? Ya mungkin juga pembangkitan itu dakwahnya ke luar negeri, pernah ke Tempa, pernah ke Melaka, pernah ke Malaysia, bahkan pernah ke Malabar. Malabar itu India Selatan, luar biasa. Ya mungkin juga ketemu. Itu ijazahi dan tengah-tengah sama itu ini hubungannya dengan Oyim. Oyim dapat, katakanlah apa, dapat ilham, dapat apa? Ada kuncinya katanya. Allahumma yastahkilu biha hali wa yaftahu biha mali. Dibaca itu selama sholawat, itu kuncinya apa? Allahumma yastahkilu. Yastahkilu itu menganggap berat. Takola kan berat, istasqola yastahkilu merasa berat. Allahumma yastahkilu biha, dengan sholawat itu hali keadaan kami. Berarti wa yaftahu biha mali. Tapi Allah walaupun berat, Allah membuka hati. Itu kuncinya, kunci dari Oyim langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi katakanlah kalau bahasa kita itu ya Oyim itu ilmunya ilmu laduni kan. Memang kalau orang Wahabi nggak percaya ilmu itu. Luar biasa. Ya, Allah itulah semua dalam kehendak Allah. Ya, yang penting aja Oyim udah kembali, kita juga semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti roh kita akan lepas dari kita, ya kan? Apa namanya? Softwarenya akan lepas, hardwarenya akan dibawa ke kuburan, kan begitu. Softwarenya kemana? Roh kita kemana? Roh kita di mana? Mau apa? Dalam itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa kondisi roh manusia itu nanti di kuburan bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Satu, di kuburan roh yang disiksa oleh Allah, itu rohnya orang kafir. Yang kedua, rohnya kita kayaknya kita kan orang yang pernah tidur. Kita biasa baca surat Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Itu berhenti itu. Ya wailana celaka man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Lo kira-kira itu urut baik akan. Santri, molor baik ada apa molor. Naik hukum. Waduh, abu ya. Man ba'atsana min marqadina. Siapa yang katanya? Hadza ma wa'ada rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Rahman untuk dunia itu. Bahwa kamu nanti di kuburan akan dibangkitkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, roh yang langsung masuk ke surga. Rohnya para nabi, para rasul, langsung begitu meninggal langsung ke surga. Belum. Emang ada ulama yang tidak percaya dengan adanya sisa kubur? Kan belum dia hisab. Setelah kiamat, tiupan sangkala pertama, orang mati semuanya, jin-jin mati semuanya, bumi hancur, hancur semuanya. Terus selama 40 tahun, kata 40 tahun hitungan hari dunia. Setelah kiamat kan nggak ada hari apa? Adanya
matahari itu karena bumi berputar terjadilah pergantian hari, ya kan? Bulan berputar mengelilingi bumi selama 1 bulan, bumi dengan bulan bareng-bareng menutupi matahari selama setahun. Bulannya hancur, bumi hancur, matahari hancur, terus hitungnya priben. Ya katanya ya kira aja 40 tahun itu begitu dibangkitkan, kita giring ke arah mahsyar, nanti yuhsyaru ma'aman ahabba. Orang akan digiring sesuai dengan yang cintai waktu dunia. Kalau kita mencintai para santri, para kiai, insya Allah senang menjaga barang-barang. Kita atau di kuburan digiring bareng-bareng kiai-kiai. Amin Allahumma. Nah itu ada yang satu tadi yang kenapa orang kafir belum dihisab bersiksa? Yang orang kafir kan dihisab, yang dihisab apanya? Yang dihisab kan kita-kitaan kan? Yang ada amal baik, ada amal besak kan? Ada orang kafir ya belum dihisab apa? Besak kafir, amal besak kuburan. Nah kita memang belum dihisab. Nanti ada yang tadi yang disiksa ya langsung surga, dan yang tidur mungkin penting wadah-wadah yang tidur semua ada nggak apa-apa lah, yang penting jangan disiksa kan. Apakah ada yang tidak mati? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ahya apa amwatnya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Kalian jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah, di mana Allah itu orang-orang mati, tidak, mereka hidup walakin la tashkurun. Kalian tidak merasa, kita bukan tidak terasa. Ini waktu kita mujahadah itu al-arwah al-muqaddasah, insya Allah Mbak Mukoim, Mbak Fikrian, Mbak kumpul kami semua di sini. Cuma kita nggak terasa, kita nggak melihat. Walaupun atas urun, dia tidak tahu bahwa pahamnya sudah naik. Tapi kalau orang yang mata indahnya kan tahu semuanya. Soalnya mau lapar dia itu pada hari semuanya. Ya alhamdulillah. Ada ayat yang lain yang bersama wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menduga bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu orang yang mati. Tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah orang yang hidup, bahkan diberi rezeki oleh Allah. Luar biasa. Saya ketemu alhamdulillah ketemu bapak, masa bapak Iman. Pak, katanya Pak, bukan di kuburan Pak. Enak dia bising, enak di kuburan. Masya Allah. Terus kalau mabim Pak, ya ketemu mana kayak pengantin baru aku. Luar biasa. Sok bayangan. Makanya kita menjadi komitmen kita life for dedication, hidup untuk pengabdian. Yuk kita pada berjuang. Kita kuburannya ada pada mati, ada turun baik, ini pondok mau lor baik, kalau kuburan mau lor baik. Aduh, yuk pada berjuang. Yang mau berjuang itu nggak mesti dengan fisik, dengan harta juga bisa, nggak mesti juga harus ke Kalimantan. Berjuang di mana saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kalau kita apa yang bisa ambil, kita nggak bisa berjuang ke luar Jawa atau kemana kan nggak mesti dengan fisiknya, dengan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan harta kalian ambillah 2% dari penghasilan kita, rezeki kita, kirim. Ini Abu ya, nah orang-orang rekening teman-teman kita, ambil. Pahalanya besar mana? Yang langsung jihad langsung ke kalma, apa yang kirim hanya ngirim uang 100-200, Allah yang tahu. Insya Allah sama bareng-bareng. Yang kita hanya itu maksudnya. Jadi yang namanya ya nggak mesti di mana saja. Yang masalah dalam tasawuf, Imam Ghazali nggak beda-beda. Apa bedanya orang yang jadi ustadz, jadi guru, jadi pedagang? Sama saja semuanya dengan takdir Allah. Memang kalau kita berpegangnya kepada syariat,
Bahkan di syariat kalau contohlah kalau ada wali mujbir menikahkan putrinya dengan paksa, kalau tidak sekufu tidak sah anggapnya. Sekufu itu apa? Kalau anaknya ustaz ya ustaz maning lah, yang pedagang maning. Kalau anaknya apa namanya pedagang dikawinkan, kalau anaknya apa lah dipaksa loh itu nggak sah syariat. Itu pandangan syariat. Tapi kan orang karena hakikat orang sufi nggak bisa, orang itu sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat amal kalian, tidak melihat apa. Allah yang melihat hati kalian. Tidak. Apa saudara orang yang uangnya banyak dengan sedikit? Belum tentu juga. Yang dilihat oleh Allah hati. Jadi bedanya para aulia dengan satu, ya bedanya hati. Makanya saya mengajak al-khairul hikmah, jangan mengajak. Ya termasuk saya sendiri. Kadang-kadang orang masuk orang keluar dari kalimat mana, ya pengen saya sih, insya Allah pengen nanti di kuburan tuh urip, ayo zakun itu kayak bapak saya. Ataupun nanti Allah misalnya mentakdirkan saya harus tidur karena saya tukang molor, saya di kuburan molor terus, udahlah kita terima aja, mau apa? Yang penting kan tidak disiksa, ya. Tapi mudah-mudahan siapa yang diingin oleh Allah, kita boleh-boleh saja keinginan, ya gitu. Apalagi ya para yang namanya para aulia jelas ya itu. Nah kalau aulia kan perjuangan hidupnya hanya untuk Allah. Nah sudah kita yuk bareng belajar dari wali. Keuntungannya juga kalau kita pun tidak dari wali, kita itu jadi tenang hati kita. Kita minggu kemarin menjelaskan tentang an-nafsu. Nafsu itu kan ada an-nafsu al-ammarah bisu, ada an-nafsu al-lawwamah, ada an-nafsul mutmainnah. Kita mulai pada ada yang tahu komentarnya. Nafsu yang asli itu memang pengennya tuh, pengen benar baik. Pengennya berfoya-foya, pengen diurut, ayo terus. Itu yang asli. Tapi kalau kita diminit jiwa kita, nafsu kita dengan agama, bisa nekat dari an-nafsu al-lawwamah. La mayalumu lauman fawalaim lawam, yang sangat maidoi, sangat menyalahkan dirinya. Aduh, minggu ini ya nggak bisa ikut mujahadah gara-gara ini. Aduh, kalau berbuat sesuatu yang itu kita merasa salah atau ketinggalan berbuat baik, kita menyalahkan diri kita, bukan menyalahkan orang lain. Nanti kalau kita tingkatkan, kita menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Tenang, gak ada beban, santai aja. Kita ini hidup pusing-pusing karena ya digaya pusing dia sebetulnya. Tadi itu kalimat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada takut. Udah itu dulu. Nanti kita akan ketemu lagi bicara yang lainnya. Tidak sedih. Yahzanun yang dikatakan oleh Allah itu. Sedih itu kan banyak wahwatuha. Teman-temannya sedih, menyesal, mengeluh, kecewa, marah, nervous, apa nih? Kita kan begitu ya. Punya motornya hilang, ayo sedih beli. Pasti wae sedih. Kita pun besanan karo batur, bersida besanan, kecewa kan? Tuh, kita misalnya ada yang menyakiti kita marah tidak? Marah kan? Nyewot tuh, laka wali nyewot tuh. Masalahnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan juga ciptaan Allah. Artinya kalau ada orang memukul kita, saya kemarin udah cerita di Kuningan ada orang umurnya udah 120 masih luar biasa. Saya tanya apa resepnya? Jawabannya orang saya tidak pernah marah ya. Nggak pernah marah ya. Saya walaupun dipukul orang juga nggak marah. Saya kaget. Kenapa marah? Loh, kenapa kita harus marah? Dia mukul saya
Oh dipukul tuh sakit ya, kamu jangan suka mukul orang lain. Kita kecewa, kita mengeluh, menyesal. Katanya kita beriman. Iman iman itu apa? Takdir, khairihi, wa syarrihi min Allah. Takdir sing sangat bagus, akhirnya Gusti Allah. Kok menyesal sih? Kok mengeluh sih? Ya kan? Kok kecewa sih? Pertanyaannya, jadi iman kita seberapa sebetulnya? Ya iya kan? Iman kita seberapa? Katanya iman walaupun iman kan apa? Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Baik saja kepada Allah. Kok kecewa? Berarti tidak terima dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Ya bisa-bisa kita sebagai manusia kecewa boleh-boleh saja lah. Betul di bandawai boleh-boleh bikin-bikin. Tapi ada keterusan. Kadang-kadang sampai enak ya, nggak bertengkar sampai seumur hidup. Aduh gimana ya? Barangkali itu adalah untuk sebagai bekal ya. Jadi juga malu kalau jadi kita seperti ini udah bisa. Nggak apa-apa lah kata-kata. Tapi kata ulama, orang memang ada niatan pengen bisa membersihkan kita kan judulnya ini namanya tazkiyatun nafsi, ada niat pengen membersihkan hati walaupun kita belum bisa. Kadang dilalah kesana Allah dengan Allah kita mendalam kematian kita hati kita menjadi tenang ya Tuhan nafsul mutmainnah bisa mati dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.